Baik, Bapak Ibu Guru, kita langsung masuk ke pengelolaan kinerja di PMM. Ya, kita klik pengelolaan kinerja. Nah, kemudian di sini fiturnya berubah ya. Kita disuruh untuk masuk ke akun kita lagi ya. Nah, kemudian kita masuk dengan akun belajar ID. Nah, kita klik lagi, kemudian klik continue. Nah, setelah itu kita sudah masuk ya Bapak Ibu. Jadi akan muncul tampilan pelaksanaan kinerja. Jadi di bulan Februari ini sudah dibuka akses untuk pelaksanaan kinerja ya Bapak Ibu Guru hebat. Jadi akan muncul laman seperti ini. Lakukan observasi kelas ya. Ada observasi praktik kinerja, kemudian kumpulkan dokumen, baik itu pengembangan kompetensi maupun tugas tambahan. Nah, ketika Bapak Ibu Guru memiliki pengembangan kompetensi, mungkin ada yang sudah Bapak Ibu Guru lakukan ya, bisa Bapak Ibu Guru kumpulkan terlebih dahulu ini. Jadi ini disesuaikan dengan RHK yang sudah Bapak Ibu Guru buat ya, misalnya seperti ini. Meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai peserta pelatihan mandiri sesuai model kompetensi guru, kepala sekolah atau pengawas sekolah. Nah, ini 16 poin berarti ini ada 2 kegiatan, karena untuk mengikuti pelatihan mandiri di PMM itu dengan nilai 8 poin. Nah, Bapak Ibu Guru kalau sudah ada yang memiliki sertifikat dan sertifikatnya yang diterbitkan di bulan Januari sampai Juni itu bisa di-upload ya Bapak Ibu Guru hebat, jadi bisa dikumpulkan di sini. Nah, jadi misalnya Bapak Ibu Guru sudah menyelesaikan topik berapa, topik 1, topik 2, karena ada 2 kegiatan ya. Jadi ada topik 1 dan topik 2 yang harus sudah selesai sertifikatnya. Jadi Bapak Ibu Guru hebat tinggal klik unggah. Nah, unggah dokumen apa pada laptop Bapak Ibu Guru atau bisa diambil dari ambil karya. Nah, jadi menurut saya ya, saran saya Bapak Ibu Guru harus membuat folder tersendiri sebagai bukti dukung yang akan diunggah untuk mempermudah Bapak Ibu Guru saat mengupload nanti. Nah, baik Bapak Ibu Guru, kalau ini sudah Bapak Ibu Guru yakin bisa dikumpulkan, tapi kalau masih ragu-ragu bisa klik simpan dalam bentuk draft. Nah, baik, kita kembali. Kemudian kita lihat lagi untuk pengembangan kompetensi yang kedua, meningkatnya kompetensi melalui peran sebagai partisipan observasi praktik pembelajaran bersama rekan sejawat. Nah, ini nilainya 8 poin. Ini hanya satu kegiatan, bisa kita klik kumpulkan ya untuk mencek. Nah, jadi ada satu laporan yang harus Bapak Ibu Guru unggah di sini. Nah, di mana pada laporan ini harus ada laporan persiapan, pelaksanaan, dan diskusi tindak lanjut bersama rekan sejawat. Untuk contoh membuat laporan untuk observasi praktik pembelajaran bersama rekan sejawat, itu videonya sudah saya buat, jadi Bapak Ibu Guru bisa menyimak video tersebut ya, bisa melihat bagaimana cara atau contoh untuk membuat laporan pada RHK ini. Nah, kalau Bapak Ibu Guru sudah misalnya nanti membuat laporan ya, baik itu di bulan Februari ini, Maret atau dan sampai Juni, bisa Bapak Ibu Guru unggah di sini. Nah, sama ya seperti tadi, pilih cara unggah bukti dukungnya, bisa unggah lihat dokumen maupun ambil karya. Selanjutnya kita kembali lagi Bapak Ibu Guru hebat. Nah, kita lihat RHK selanjutnya. Jadi sama halnya caranya seperti itu tadi ya Bapak Ibu Guru hebat. Nah, jadi di sini sebagai contoh ini total poinnya ada 40 poin. Nah, ketika Bapak Ibu Guru hebat sudah memenuhi pengumpulan bukti dukung ini sampai 40 poin, maka Bapak Ibu Guru sudah melebihi ekspektasi. Nah,
Jadi ini sudah sangat luar biasa. Karena minimal untuk kita mendapatkan sesuai ekspektasi itu adalah 32 poin. Kalau di atas 32 poin berarti Bapak Ibu guru sudah melebihi ya. Jadi sudah melebihi ekspektasi atasan. Kemudian kita kembali, apabila Bapak Ibu guru memiliki tugas tambahan, Bapak Ibu guru bisa mengunggah ya. Misalnya seperti contoh ini sebagai tugas tambahan sebagai kepala laboratorium atau bengkel atau unit produksi atau teaching factory satuan pendidikan. Jadi bisa diunggah. Jadi laporan yang dikumpul itu ya bisa kita klik. Kalau Bapak Ibu guru sudah memiliki laporannya, sudah membuat laporan, kemudian disertai dengan surat keputusan atau surat tugas. Jadi Bapak Ibu guru bisa unggah di sini dalam satu file, bisa dalam bentuk file PDF ya. Nah, ini bisa kita unggah sama ya Bapak Ibu guru seperti yang tadi, bisa unggah dokumen maupun ambil karya. Dan kita bisa kembali untuk tugas tambahan selanjutnya. Yang kedua, misalnya Bapak Ibu guru tugas tambahannya sebagai guru piket, maka Bapak Ibu guru bisa mengunggah laporan yang disertai dengan surat keputusan atau surat tugas sebagai guru piket. Nah, bisa unggah dokumen maupun ambil karya. Jadi Bapak Ibu guru bisa buat dalam folder tersendiri untuk bukti dukungnya. Baik Bapak Ibu guru, kita lanjutkan kembali ke lakukan observasi kelasnya. Untuk observasi praktik kinerja di sini dimulai dari 0% ya Bapak Ibu guru hebat. Ketika Bapak Ibu guru hebat sudah menyelesaikan observasi praktik kinerja, maka di sini persennya akan berjalan. Jadi Bapak Ibu guru bisa melihat progres dari observasi praktik kinerja Bapak Ibu guru ya yang sudah dilakukan. Kalau sudah 100% berarti observasi kelas itu sudah selesai. Kita bisa cek angka observasinya Bapak Ibu guru. Nah, di sini periode 1 Januari sampai 30 Juni. Nah, praktik kinerjanya ada penerapan disiplin positif. Di sini contohnya sesuai dengan indikator yang dipilih ketika Bapak Ibu guru membuat RHK. Nah, jadi di sini pada pelaksanaan observasi ini harus dilakukan secara berurutan Bapak Ibu guru. Karena ini kalau kita tidak berurutan, fiturnya tidak akan hidup untuk cek rincian isi dokumennya. Jadi kita mulai dari bagian yang pertama, pelaksanaan observasi. Ketika Bapak Ibu guru sudah mengisi dokumen persiapan, maka Bapak Ibu guru bisa menunggu atasan melakukan observasi, bisa isi dokumen tindak lanjut, kemudian masuk ke bagian kedua, tindak lanjut observasi, maka Bapak Ibu guru bisa lakukan tindak lanjut dan isi dokumen refleksi tindak lanjut. Nah, baru Bapak Ibu guru bisa sudah 100% praktik kinerjanya. Oke, kita lihat untuk ini pelaksanaan observasi untuk isi dokumen persiapan, kita klik lanjutkan. Nah, di sini ada formulir diskusi persiapan ya Bapak Ibu guru. Bapak Ibu guru bisa cek rubrik observasi terlebih dahulu. Nah, di sini ada rubrik observasi kelas. Sebelumnya juga saya sudah membuat video untuk rubrik observasi kelas ya Bapak Ibu guru. Jadi di sini ada fokus perilaku yang diobservasi. Ada 3 ya. Ada 3, yaitu guru melakukan refleksi dinamika kelas untuk menerapkan kesepakatan kelas. Dan yang kedua, guru melakukan penguatan positif terhadap perilaku yang sesuai atau mendukung kesepakatan kelas. Yang ketiga, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Di sini sudah dijelaskan juga perilaku yang dianjurkan dan perilaku yang dihindari oleh Bapak Ibu guru ketika melakukan praktik pembelajaran di kelas saat observasi kelas berlangsung ya Bapak Ibu guru, karena ini akan dinilai oleh kepala sekolah. Kalau mingguan bisa klik saya mengerti. Nah, ini tadi hasil rubrik observasinya. Bapak Ibu guru lihat bisa apa perilaku spesifik yang ingin Anda pelajari dan tampilkan pada observasi kelas. Nah, pilih maksimum 3. Target perilaku berdasarkan indikator yang akan diobservasi. Bapak Ibu guru bisa mengklik. Nah, 1, 2, atau semuanya ya. Jadi ini sudah sesuai dengan rubrik observasi tadi ya Bapak Ibu guru. Nah, kemudian upaya apa yang akan Bapak Ibu guru lakukan untuk mempelajari target perilaku? Bapak Ibu guru bisa melakukan
upaya di sini penerapan. Nah, kita bisa tinggal copy paste saja ya Bapak Ibu guru. Ini sebagai contoh saja. Nah, jadi bisa upaya penerapan prinsip disiplin positif untuk pengelolaan perilaku dan kebiasaan kelas yang disepakati bersama. Ini upaya yang ingin Bapak Ibu yang menjadi target untuk observasi di kelas dan upaya mempelajarinya ya. Kemudian setelah itu, dan untuk kalimat ini bebas Bapak Ibu guru, tergantung dari indikator yang digunakan saat membuat RHK. Kemudian jadwal observasi. Nah, sebagai contoh di sini bebas. Bapak Ibu guru bisa kapan mau diskusi dialognya dengan kepala sekolah ya, misalnya direncanakan tanggal 7 seperti ini contohnya, tanggal 7. Kemudian jenjangnya SMK, kelasnya kelas 11. Kemudian mata pelajarannya apa? Misalnya mata pelajaran proyek kreatif dan kewirausahaan. Atau di sini ada pilihan ya Bapak Ibu guru, tergantung mata pelajaran apa yang diampu oleh Bapak Ibu guru hebat ya. Nah, misalnya di sini ada agribisnis ya. Nah, misalnya agribisnis. Bapak Ibu guru bisa klik cari agribisnis. Jadi akan muncul misalnya agribisnis, misalnya landscape dan pertamanan. Misalnya sebagai contoh seperti ini. Nah, ya. Jadi catatan ini opsional ya, bisa diisi ataupun tidak. Kemudian unggah dokumen opsionalnya, yaitu Bapak Ibu guru harus mempersiapkan dulu modul ajar atau perangkat asesmen atau dokumen RPP Bapak Ibu guru. Jadi ini meskipun ini opsional, alangkah baiknya Bapak Ibu guru harus mempersiapkan perangkat ajarnya, modul ajar atau perangkat asesmen ya, sebagai